Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Feng Jingru memandang Nangong Yukin, Tan Yun, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao, dan berkata dengan gembira, kalian telah tinggal di rumah selama 1,5 bulan kali ini, dan ibu sangat senang. Pergi. Semoga berhasil, ucap dari Feng Jingru. Setelah itu, di bawah pengawasan semua orang di rumah Tan Yun, Nangong Yukin, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao bersujud kepada Tuan Tan Feng, dan Feng Jingru bersama-sama. Mulai sekarang, menghilang ke langit di atas kota. Pada saat yang sama, di sebuah istana, ada seorang wanita yaitu Nangong Sengchao, dan Duan Changtian berdiri dengan hormat di depan Nangong Sengchao dan berkata dengan kejam, Nona, bajingan Tan Yun itu sekarang adalah murid Huang Fusengzong, dan dia dan putri tertua benar-benar saling mencintai lagi, ucap dari Duan Changtian. Dilihat dari apa yang Duan Changtian, terlihat bahwa Nangong Sengchao yang menyuruh Duan Changtian untuk membawa Nangong Yukin di kediaman Tan Yun. Apa katamu, apakah kamu tidak menghapus ingatan Tan Yun dan Yukin? Mengapa mereka masih saling mencintai? Ucap dari Nangong Sengchao mengerutkan kening. Nona, budak tua ini yakin bahwa Yukin dan Tan Yun, mereka tidak saling mengingat, tetapi keduanya memiliki perasaan satu sama lain lagi, ucap dari Duan Changtian. Nangong Sengchao Nangong sepertinya memikirkan sesuatu, dan mencibir, Yukin Jalang ini mirip seperti ibunya sebelum dia mati. Ibunya merayu mati suci dan melahirkan sebelum menikah. Tampaknya aku masih terlalu baik, jika tidak membuang Yukin, aku akan mencubitnya sampai mati. Ada juga seorang gadis seperti Ruxue, yang juga menyebalkan. Cepat atau lambat, aku ini akan mengubahnya menjadi sage Nangong, ucap dari Nangong Sengchao. Mendengar ini, Duan Changtian berkata dengan keras, Nona Suci, apakah Anda ingin menyingkirkan Tan Yun, ucap dari Duan Changtian. Tentu saja, pergi dan temui Tuan Istana Zuge, katakan orang suci ini ingin bertemu dengannya, ucap dari Nangong Sengchao. Budak tua ini patuh, ucap dari Duan Changtian, dia menerima perintah untuk pergi, dan setelah beberapa saat, Zugeyu memasuki aula Nangong Sengchao. Nyonya Nangong menyambutnya, meraih tangan Zugeyu, dan berkata dengan dingin, Sepupu, saya ingin Anda membantu saya, ucap dari Nangong Sengchao. Sepupu, beritahu saya, ucap dari Zugeyu tersenyum. Sepupu, aku ingin kamu membantu sepupumu menyingkirkan Tan Yun, ucap dari Nangong Sengchao. Oke, sepupu, jangan khawatir, masalah ini serahkan kepadaku, setelah aku kembali ke Istana Jiwa Abadi, aku akan membiarkan mata-mata istanaku yang berada di Huang Fusengzong untuk menyingkirkan Tan Yun, ucap dari Zugeyu. Dan pada saat yang sama, Sen Subing mengendarai perahu roh dan melayang di atas gerbang gunung Huang Fusengzong. Nangong Yukin dengan enggan meninggalkan pelukan Tan Yun, dan berkata dengan menawan, aku akan merindukanmu, ucap dari Nangong Yukin. Aku juga, setelah aku menerobos retret, aku akan memperbaiki dan menyembuhkan sesegera mungkin. Obat untuk penyakit jantungmu, aku akan mengirimkannya kepadamu pada waktu itu, ucap dari Tan Yun berkata dengan penuh kasih sayang. Setelah berbicara, Tan Yun memasang cincin penyimpanan di antara jari-jarinya, dan 2 tetes cairan kehidupan beku muncul di tangannya, dan memberikannya kepada Nangong Yukin. Baiklah, terima kasih, ucap dari Nangong Yukin. Setelah Nangong Yukin menerimanya dengan senang hati, dia berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan kembali, ucap dari Nangong Yukin. Nangong Yukin berjinjit, mencium bibir Tan Yun, lalu menatap Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao sambil bercanda, Tan Yun, akan aku serahkan kepada 2 adik perempuan untuk diurus, kalian berdua harus optimis tentang dia, dan jangan biarkan dia main-main lagi, ucap dari Nangong Yukin. Kakak, jangan khawatir, kami akan merawatnya dengan baik, dan kakak kamu hati-hati di jalan, ucap dari Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi berkata serempak.
Kalian juga berhati-hati, ucap dari Nangong Yukin sambil melepaskan binatang suci liger dari tas binatang roh dan pergi dengan binatang suci liger itu. Waktu pertama Tan Yun mengambil 9 tetes cairan kehidupan dari pohon kehidupan, Tan Yun memberi Tian Xiang 1 tetes, dan sekarang saya memberi Nangong Yukin 2 tetes, dan sekarang tinggal 6 tetes. Tan Yun meninggalkan 1 tetes untuk dirinya sendiri, dan memberikan 5 tetes terakhir kepada Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu. Adapun Tuo Bai Yingning, dia memiliki tubuh yang hampir abadi, jadi dia tidak membutuhkan cairan kehidupan sama sekali. Setelah itu, Shen Subing membawa semua orang dan kembali ke divisi berjasa Xianmen. Karena terbatasnya jumlah batu spiritual berkualitas tinggi yang ditambang dari tambang spiritual dari divisi berjasa saat ini, tidak cukup untuk membuka gulungan ruang waktu sub-Zunqi kelas rendah. Oleh karena itu, hasil membunuh murid-murid Istana Jiwa Abadi Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi di medan perang para dewa, semua batu roh diserahkan Tan Yun kepada Shen Subing. Shen Subing memiliki batu roh kelas atas ini, dan setelah lebih dari 1 tahun, batu roh kelas atas yang ditambang oleh divisi berjasa akhirnya membuka gulungan ruang waktu dari artefak subtinggi kelas rendah. Namun, hanya selama 3 bulan. 1 hari kultivasi internal setara dengan 20 hari di luar, dan 3 bulan kultivasi internal setara dengan 5 tahun penuh di luar. 5 tahun sudah cukup bagi Tan Yun dan yang lainnya untuk maju ke alam jiwa ilahi. Sebuah gulungan ruang waktu dibuka dengan total 360 istana surgawi yang dapat menampung 360 orang. Oleh karena itu, selain Shen Subing dan Tan Yun, Shen Subing membiarkan Shen Suzhen dan 352 murid lainnya memasuki gulungan ruang waktu untuk berkultivasi. 360 orang termasuk Tan Yun, setelah memasuki gulungan ruang waktu, masing-masing memasuki 360 istana surgawi. Kondensasi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Di istana surgawi, Tan Yun duduk bersila, dikelilingi oleh energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi, mengalir deras ke kolam spiritualnya. Seperti yang kita semua tahu, jika seorang kultivator alam jiwa kesempurnaan besar ingin memasuki alam jiwa ilahi tingkat pertama, ketika Anda berlari ke alam, Anda harus mengontrol jiwa janin pertama yang keluar dari tubuh untuk menyelesaikan bencana, dan kemudian kultivator itu akan melawan bencana sekali lagi sebelum dapat dipromosikan. Setelah malapetaka berhasil dilewati dan seseorang memasuki tingkat pertama alam jiwa ilahi, pada saat itu, tidak perlu mengendalikan senjata ajaib, dan kemudian akan ada kemampuan untuk melintasi kekosongan. Waktu berlalu, sangat cepat berlalu. Dalam gulungan ruang waktu Tiangong, 2 tahun telah berlalu. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, ketika dia merasakan tubuh jiwa janin Hongmeng pertama bergetar hebat di Lingqi, dia tiba-tiba membuka matanya, dan pupil matanya meledak karena kegembiraan. Wosh! Dia menyapu gulungan waktu dan ruang, menginjak pedang terbang, dan menembak ke arah barat dojo. 1 jam kemudian, ketika Tan Yu menggunakan pedang terbang 50.000 mil dan mendarat di puncak, langit yang semula cerah, mulai diliputi oleh awan gelap yang menggulung, dan dunia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Setelah 3 napas, satu demi satu petir ungu besar seperti naga terbang melintasi awan gelap, seolah-olah datang kapan saja. Momentumnya sangat mencengangkan. Sialan, jiwa primordial pertamaku melampaui malapetaka, tidak mungkin membuat pemandangan yang begitu menakutkan, ucap dari Tan Yun tiba-tiba terbangun ketika dia bingung, dan segera membuka tas binatang roh, hanya untuk melihat singa naga emas di dalam tubuh besar yang sedang tidur dan napasnya sangat tidak teratur. Dan kera iblis pembantai surga sedang tidur nyenyak di dalam tas binatang roh. Kera tua, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, suara cemas Tan Yun mengejutkan kera iblis pembunuh surga. Kera tua, bawa pria besar itu, aku ingin melewati kesengsaraan, kamu harus membawa kakakmu dan menjauh dariku sejauh ribuan mil, jika tidak, pria besar yang melintasi malapetaka akan memengaruhi saya, ucap dari Tan Yun. Tuan, saya mengerti, ucap dari kera iblis pembantai surga memeluk singa naga emas yang sedang tidur,
melompat keluar dari tas binatang buas, dan berlari jauh ke selatan. Dengan kepergian singa naga emas, ribuan mil awan gelap di atas kepala Tan Yun tiba-tiba mengikuti dengan takjub ke singa naga emas. Ketika ribuan mil awan gelap di langit menghilang, awan emas dengan radius ribuan mil, di langit di atas kepala Tan Yun dengan cepat memadat dan terbentuk pada saat itu, langit begitu ganas sehingga di gunung tempat Tan Yun berdiri, setiap pohon patah di tengah. Segera setelah itu, massa awan emas berguling ke kedua sisi dengan megah, memperlihatkan bola cahaya keemasan dengan diameter ribuan meter. Saat bola cahaya keemasan muncul, retakan ruang padat meluas dari kekosongan ke arah Tan Yun yang duduk bersila di atas puncak. Jiwa janin Hongmeng, pengorbanan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tampak serius, dan dalam sekejap, jiwa yang persis sama dengannya muncul dari kepalanya dan melayang di udara. Jiwa adalah jiwa janin primordial pertamanya. Pada saat ini, kekosongan bergetar, dan bola cahaya besar dengan diameter ribuan meter di lapisan awan emas meledak seperti matahari terik keemasan. Segera, bencana emas besar dengan kekosongan yang runtuh, seperti naga emas 1000 kaki, membuka mulutnya yang besar ke arah Tan Yun. Pergi, ucap dari Tan Yun, roh janin Hongmeng yang mengambang di puncak gunung melesat ke langit, masuk ke mulut kesengsaraan surgawi naga emas, dan langsung masuk ke perut kesengsaraan surgawi. Segera, Tan Yun menutup matanya, dan melalui jiwa janin Hongmeng, dia bisa melihat semuanya di naga emas kesengsaraan surgawi. Tetapi melihat perut naga emas kesengsaraan surgawi, itu dalam keadaan Hongmeng, dan aura kuat Hongmeng mengalir ke tubuh janin Hongmeng. Ketika kultivator kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa lainnya melintasi bencana, mereka menghadapi kesengsaraan guntur surgawi jiwa ilahi, sementara Tan Yun adalah kesengsaraan penghancuran jiwa ilahi yang lebih kuat. Tan Yun jelas tahu, bahwa roh primordial yang ditelan oleh jiwa primordial adalah hadiah bagi jiwa primordial di bawah hukum surga, dan transendensi tidak akan dimulai sampai jiwa primordial ditelan. Sesaat kemudian, ketika jiwa janin Hongmeng melahap Ki Hongmeng murni dalam kesengsaraan naga emas 1000 kaki menjadi hitam pekat, dan aura kekerasan yang penuh dengan kekuatan penghancur menyapu perut kesengsaraan. 5 indera jiwa janin Hongmeng terdistorsi, dan ekspresinya menyakitkan. Tan Yun di puncak merasakan hal yang sama, seolah-olah dia merasa tubuhnya terkoyak. Pada saat ini, tubuh jiwa janin Hongmeng dalam perampokan kehancuran jiwa ilahi ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan Tan Yun yang duduk bersila di puncak gunung, wajahnya, lehernya, dan bahkan seluruh tubuhnya, kulit tubuh perlahan retak, gumpalan darah merah cerah perlahan meluap. Tan Yun tahu betul bahwa begitu jiwa janin Hongmeng rusak, itu berarti jiwa janin akan dimusnahkan. Pada saat itu, 3 jiwa dan 7 jiwa dalam jiwa janin Hongmeng akan dipisahkan dari 3 jiwa dan 7 jiwa dalam pikirannya. Jika jiwamu hancur, kamu juga akan hancur dan mati. Meskipun Tan Yun tidak bisa dikenali dan mengerikan, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa penghancuran jiwa ilahi tidak dapat menghancurkan jiwa primordialnya sendiri, apalagi dirinya sendiri. Pada saat ini, dalam naga kehancuran raksasa yang ditransformasikan oleh perampokan penghancuran jiwa ilahi, jiwa janin Hongmeng Tan Yun, menghadapi kekuatan kehancuran yang melonjak, seluruh tubuh tampaknya adalah lingci, dan tubuhnya tidak lengkap. Pada saat ini, Tan Yun di puncak gunung, dengan wajah mengerikan, kulit seluruh tubuhnya pecah-pecah, darah menyembur keluar, dan tengkoraknya terbuka di dahinya, di daging dan darah yang retak di lengan dan kakinya ada potongan tulang emas pucat yang terlihat jelas, sangat tragis. Waktu berlalu, 1 jam kemudian. Di naga raksasa yang dibentuk oleh kesengsaraan penghancuran jiwa ilahi, kekuatan kehancuran hitam secara bertahap menjadi lebih tipis dari yang kaya. Meskipun jiwa janin Hongmeng ditutupi memar, sepertinya itu akan runtuh dan hancur kapan saja, tetapi tidak pernah runtuh. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu, ketika kekuatan kehancuran dalam kesengsaraan surgawi penghancuran jiwa ilahi menghilang, dan naga kehancuran raksasa membuka mulutnya yang besar.
Segera, jiwa janin Hongmeng yang terluka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kolam pikiran Tan Yun. Boom! Suara keras datang dari tubuh Tan Yun, seolah-olah pintu yang telah lama disegel telah terbuka, menyebabkan Tan Yun langsung menerobos penghalang kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa dan memasuki tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Tiba-tiba, perasaan halus membanjiri Tan Yun, dan itu mengalir ke dalam hati Tan Yun. Ini adalah perasaan ilusi menyatu dengan langit dan bumi. Perasaan halus ini melesat langsung ke langit dari pikiran Tan Yun, menyentuh hukum langit dan bumi yang tak terlihat. Om. Dalam sekejap, seberkas cahaya seperti sutra di langit turun dari langit dari hukum surga yang tak terlihat, masuk ke alis Tan Yun. Tan Yun merasakan larangan terbang dalam kehampaan yang tak terlihat, dan di bawah perasaan ini, dia tahu bahwa larangan terbang hukum surga telah dicabut untuk dirinya sendiri. Om. Rambut Tan Yun berterbangan, dan nafas lapisan pertama alam jiwa menyebar dari tubuhnya, membuat radius 1000 kaki kosong banyak retakan seperti jaring laba-laba. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit, jiwa gelap menghancurkan malapetaka. Dia tahu bahwa dia hanya akan benar-benar berhasil mengatasi malapetaka hanya jika dia dengan keras kepala mengguncang malapetaka dan tidak mati. Om. Tan Yun yang berlumuran darah, menunjukkan kegilaan dan penghinaan di mata bintangnya, dia tiba-tiba berdiri dengan tangan di belakang, dan menatap jiwa dewa yang menghancurkan kesusahan surgawi, dengan arogan berkata, hukum jalan surgawi dirumuskan oleh saya di masa lalu, apa yang harus saya takuti, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah membuat marah naga raksasa hitam yang penuh dengan kekuatan penghancur, ia berenang di sekitar tubuhnya yang besar, dan tiba-tiba bergegas menuju Tan Yun di puncak gunung. Om. Dimanapun malapetaka itu berlalu, kehampaan yang luas tiba-tiba hancur. Mengaum. Di hadapan bencana yang begitu besar, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya seperti ular sanca emas, melingkari tubuhnya. Bang! Boom! Crash! Pada saat berikutnya, malapetaka itu menelan Tan Yun dan membombardir puncak-puncak. Segera, tanah bergetar dan gunung-gunung dipenuhi debu. Puluhan ribu meter di atas lereng gunung runtuh, dan batu-batu besar seukuran rumah jatuh ke tebing seperti air terjun. Tan Yun tampaknya telah dibombardir tanpa sisa daging dan menghilang. Bang bang bang. Dia memperbaiki matanya dan melihat, tetapi melihat bayangan darah dari aliran kerikil, setelah menembak dan meledakkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, berubah menjadi darah. Tan Yun berdiri di langit, mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan matanya yang berbintang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Perasaan yang sangat kuat, ucap dari Tan Yun. Om. Kekosongan bergetar, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, perlahan melangkah maju satu langkah, saat berikutnya muncul di kehampaan 3000 kaki jauhnya. Tan Yun menemukan bahwa setelah dia dipromosikan ke alam jiwa ilahi dan kemudian melakukan langkah ilahi Hongmeng, pada saat yang sama, dia telah melintasi kekosongan 2000 kaki dan mencapai 3000 kaki, yang berarti kecepatannya meningkat 50%. Aum. Pada saat ini, ada auman singa dari jauh mendekat, Tan Yun memalingkan muka, melihat ke langit yang jauh, bencana ungu yang luas dan ganas, dengan auman, turun dari langit, jelas singa naga emas juga sedang mengatasi malapetaka. Setelah kesusahan berhasil, singa naga emas dapat dipromosikan ke tahap awal dari urutan keempat. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng, ketika latihan selesai, saatnya untuk pergi ke gerbang suci. Semakin kuat saya di sekte suci Huangfu, semakin tinggi status saya. Hanya saya yang menonjol di antara yang lainnya, ratusan orang suci di masa depan, saya tidak akan khawatir tentang pedang ilahi Hongmeng yang diambil dari jurang dewa jatuh, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun penuh harapan, dan Tan Yun duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah linci. Tubuh hegemonik Hongmeng dibagi menjadi 24 level, dan setiap level dibagi menjadi tahap awal, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan puncak.
Hegemoni Orde Pertama, kulit marah. Hegemoni Orde Kedua, penempaan tulang. Tubuh hegemoni tingkat ketiga, menempa 3 jiwa dan 7 jiwa, dan 8 meridian. Sekarang Tan Yun telah berhasil mengkultivasi 3 peringkat pertama dan telah memasuki tahap awal hegemoni peringkat keempat. Temperatur tingkat keempat adalah organ dalam. Pada tahap awal orde keempat, selama jantung, paru-paru, dan ginjal ditempa dan dibentuk kembali, mereka dapat memasuki tahap kecil orde keempat. Setelah tahap minor, hati, limpa, dan perut di 6 organ Fu harus ditempa dan dibentuk ulang, dan kemudian tahap mayor tingkat keempat dapat dimasuki. Pada saat itu, setelah memperbaiki dan membentuk kembali usus di 6 organ Fu, serta 3 organ Fu pembakar dan organ Fu kandung kemih, seseorang dapat maju ke tahap puncak urutan keempat. Pada saat itu, setelah menyelesaikan temper dari 6 organ internal, Anda dapat memasuki tahap awal dari urutan kelima, dan kekuatan Anda akan berlipat ganda. Tubuh manusia adalah harta kultivator yang kuat dan misterius. Ketika Tan Yun memasuki tubuh hegemonik urutan kelima, darah Hong Meng dapat diturunkan dari tubuhnya, dan tubuhnya akan meroket. Pada saat itu, dia akan menjadi kuat. Pada saat ini, Tan Yun tampaknya menjadi penguasa dunia Hong Meng ini. Dia berdiri di udara, menghadap ke cairan surgawi Hong Meng yang seperti lautan di bawah, dan matanya yang berbintang mengungkapkan harapan yang kuat. Sekarang, saat dia memasuki urutan keempat tubuh hegemonik, dia dapat mengontrol 40 helai cairan surgawi Hong Meng untuk meredam tubuh sekaligus. Telan untukku, ucap dari Tan Yun mendengus, dan segera, 40 helai cairan surgawi Hong Meng yang seperti naga naik ke udara dari permukaan cairan seperti lautan, perlahan-lahan berputar di sekelilingnya. Berubah menjadi benang yang tak terhitung banyaknya, perlahan-lahan terpisah ke dalam udara setelah mengebor alisnya, dia mengikuti tren dan langsung menuju ke hatinya. Ah! Pada saat ini, di gunung yang hancur, Tan Yun mengeluarkan suara kesakitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Tan Yun, yang telah berada di ambang hidup dan mati berkali-kali, tidak peduli seberapa keras hatinya dan seberapa kuat tekadnya, dia masih berteriak kesakitan saat ini. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, dan urat biru seperti cacing menonjol di wajah dan lehernya, dan untaian darah meluap dari 7 lubang, dia mengertakkan gigi dan berguling di puncak gunung. Pada saat ini, dia merasakan sakit di hatinya yang melampaui daya tahan manusia, 100 kali lebih kuat dari rasa sakit 10.000 anak panah yang menembus jantungnya. Jika Anda dapat melihat melalui tubuhnya, Anda akan terkejut menemukan bahwa pada saat ini, untaian esensi primordial dengan panik menggerogoti dan menghancurkan hatinya. Badai intens rasa sakit yang parah melanda seluruh tubuh Tan Yun, sehingga dia tidak bisa dilumpuhkan oleh rasa sakit, dan hanya bisa menanggungnya. 1 jam kemudian, Tan Yun yang kesakitan luar biasa, mendengar suara cemas kera iblis pembantai surga, "Tuan, ada apa denganmu?" ucap dari kera iblis. Kemudian, ada suara panik yang sederhana dan jujur, "Tuan, Tuan ada apa denganmu?" Tan Yun yang berguling-guling di tanah, melihat ke atas dan menemukan bahwa singa naga emas yang ukurannya melonjak hingga 300 meter, memancarkan nafas bayi tingkat 4, dan turun dari langit membawa kera setan pembunuh langit, dan terbang di puncak gunung yang rusak. Mata Tan Yun merah, dan dia memaksakan senyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, aku berkultivasi, jangan ganggu aku, tetap di sisiku, dan lindungi aku," ucap dari Tan Yun. Beberapa waktu berlalu, Tan Yun bersikeras kesakitan selama setengah tahun. Pada saat ini, hatinya telah menghilang, dan gumpalan cairan ilahi primordial telah berubah menjadi penampilan hatinya. Wajah Tan Yun pucat, tinjunya mengepal, buku-buku jarinya berderit. Dia tahu bahwa proses merombak jantung akan lebih lambat dan lebih menyakitkan. Wow, ketika Tan Yun gemetar hebat, cairan surgawi Hong Meng di dunia Hong Meng dilinci dengan cepat mulai menembus alisnya dan mengalir ke dalam hatinya. Hati seukuran kepalan tangan, seperti jurang, melahap aliran cairan ilahi Hong Meng. 1 bulan kemudian, hatinya berangsur-angsur berubah dari cair menjadi padat. Pada saat yang sama, di dojo yang berjasa, Tuoba Yingying, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao,
Setelah merasakan getaran jiwa janin pertama di tubuh mereka, ketiga gadis itu terbang keluar dari gulungan ruang waktu dengan pedang mereka satu demi satu, dan terbang menuju suatu tempat tanpa manusia. 1 jam kemudian, Huang Fuyu dan Sue Zian juga buru-buru terbang keluar dari gulungan ruang waktu dengan pedang mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka terbang menjauh dari dojo yang berjasa, mencari tempat untuk melarikan diri dari malapetaka. 2 hari kemudian, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuoba Yingying, 5 orang terbang melintasi langit, dan akhirnya tergantung di puncak tempat Tan Yun berada. Pada saat ini, dari 5 orang yang berdiri di kehampaan, dapat dilihat bahwa 5 orang telah memasuki tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Kera tua, apa yang terjadi dengan Tan Yun? Ucap dari Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menatap Tan Yun yang menggigil dan berdarah dari 7 lubang di puncak. Jangan khawatir, ini ada hubungannya dengan latihannya, ucap dari kera iblis pembantai surga berkata dengan hormat. Iya, apa yang saudara laki-lakiku katakan benar, ucap dari singa naga emas. Pada saat ini, suara sederhana dan jujur dari singa naga emas keluar dari mulutnya. Semua orang tertegun sejenak, hanya untuk mengetahui bahwa singa naga emas telah memasuki tahap kelahiran tingkat keempat dari periode kesusahan tingkat ketiga. Pada saat ini, kera iblis pembantai surga melirik Huang Fuyu, dan di dalam hatinya, Huang Fuyu masih orang luar. Jadi, kera iblis meminta Mu Mengyi dan yang lainnya untuk melindungi Tan Yun, dan setelah memanggil singa naga emas, kera iblis, dan Tuoba Yingying ke gunung lain, kera iblis memberi tahu singa naga emas bahwa Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dewa klan surgawi. Setelah singa naga emas mendengarnya, dia secara alami sangat gembira, dan 2 binatang buas dan 1 orang berbicara dengan sangat gembira. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari ini adalah hari pembukaan gulungan ruang waktu selama 2 bulan. Selama 5 tahun Sen Subing berada di gulungan ruang waktu, dia dipromosikan dari tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi ke tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi, dan Sen Suzhen masih merupakan alam jiwa ilahi yang lengkap, dia masih belum menyentuh penghalang dari alam jiwa suci. Setelah Sen Subing meninggalkan Bea Cukai, dia tidak menemukan jejak kaki Tan Yun, Mu Mengyi dan lainnya. Setelah dia berpisah dari Sen Suzhen, dia pergi ke lembah peri tempat Tan Yun dan Mu Mengyi tinggal, tetapi dia masih tidak menemukan Tan Yun. Pada saat yang sama, di puncak-puncak, Tan Yun yang kesakitan, mulai mengeluarkan darah dengan lingkaran cahaya keemasan samar di hatinya yang kokoh. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu, dan Sen Subing masih belum menemukan Tan Yun, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao. Sen Subing sedikit khawatir setelah tidak menemukan mereka. Jadi Sen Subing menemui Tan Tai Long yang berada di divisi berjasa Xianmen, dan memintanya untuk membantu menemukan Tan Yun. Tan Tai Long adalah paman kedua Tan Tai Xuanzong. Beberapa tahun yang lalu, ia mulai berada di divisi berjasa. Tan Tai Long melepaskan indera spiritual yang kuat, dan setelah beberapa saat, memberitahu Sen Subing bahwa Tan Yun berada di puncak 50.000 mil jauhnya di barat laut. Setelah Sen Subing mengucapkan terima kasih dengan senang hati, Sen Subing terbang menuju gunung tempat Tan Yun berada. Alis putih Tan Tai Long bergetar, "Hah! Gadis ini, ekspresinya barusan bukanlah yang seharusnya dimilikinya, mungkinkah gadis Subing ini, seperti Xianer, juga jatuh cinta pada Tan Yun," ucap dari Tan Tai Long di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, di lautan awan yang luas, Sen Subing berdiri di udara, melihat ke bawah dengan penuh kasih sayang Tan Yun di puncak. Setelah menontonnya dengan tenang sejenak, dia pergi dengan senyum di wajahnya. 3 bulan kemudian, hati Tan Yun akhirnya sedikit berhasil, pada saat ini, dia hanya perlu menyelesaikan temper dan renovasi paru-paru dan ginjalnya, dan dia dapat memasuki tahap hegemoni tingkat keempat. Tan Yun duduk bersila, rambutnya menari-nari, kesadaran spiritualnya seperti gelombang tak terlihat, memanjang ke segala arah dengan kecepatan cahaya. Kesadaran spiritualnya mencapai 5.000 mil. 6.800 mil, segera melampaui radius 7.500 mil. Kemudian tidak berhenti sampai radius 10.000 mil.
Tan Yun, seberapa kuat jiwamu? Ucap dari Mu Mengyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun membuka matanya dan berkata dengan bangga, ini sebanding dengan tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi, ucap dari Tan Yun. Sangat kuat, ucap dari Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu terkejut. Dong, dong, dong. Pada saat ini, suara bel ajaib memasuki telinga Tan Yun dan yang lainnya. Lonceng berbunyi 3 kali. Kepala ada di dojo yang berjasa, dan ada sesuatu yang penting untuk memanggil kita, ayo pergi, ucap dari Tan Yun. 1 jam kemudian, ketika Tan Yun dan yang lainnya mendarat di dojo, mereka menemukan bahwa lebih dari 13.000 murid sedang berdiri dengan rapi, dengan hormat menatap Tantai Xuanzong di platform berjasa nomor 1. Pada saat ini, di belakang Tantai Xuanzong, ada 4 lelaki tua yang berdiri dengan hormat. Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi ketiga lelaki tua itu. 4 orang ini setidaknya adalah basis kultivasi tingkat kedua dari alam jiwa suci. Mungkinkah Master Sekte itu meminta mereka untuk mengelola divisi berjasa Xianmen, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menyela pikiran Tan Yun. Dia menatap murid-murid dari divisi berjasa, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, Master Sekte memiliki 3 hal untuk diumumkan. Murid-murid yang dipromosikan ke alam jiwa ilahi mulai sekarang akan dapat memasuki jalur berjasa Sekte Suci untuk berlatih, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, ratusan murid yang telah dipromosikan ke alam jiwa ilahi lapisan 1 sangat bersemangat. Tantai Xuanzong menatap Sen Subing dan Sen Suzhen di depan muridnya, dan berkata dengan keras, Subing, Suzhen dengarkan perintah, ucap dari Tantai Xuanzong. Bawahan mengerti, ucap dari Sen Sub-eng dan Sen Suzhen. Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, Master Sekte akan menjadikan Sen Subing sebagai pemimpin divisi Gerbang Suci. Sen Suzhen sebagai tetua tertinggi dari divisi berjasa Gerbang Suci, ucap dari Tantai Xuanzong. Sen Subing dan Sen Suzhen bersujud, terima kasih, Master Sekte, ucap dari Sen Subing dan Sen Suzhen. Baiklah, bangun, ucap dari Tantai Xuanzong meminta kedua putrinya untuk bangun. Tantai Xuanzong melihat kembali ke 4 lelaki tua itu, dan mengumumkan, mulai sekarang, Master Sekte ini akan menyegel kalian menjadi seorang tetua agung di divisi berjasa Xianmen. Mendengar itu, orang mereka berempat bersujud kepada Tantai Xuanzong, dan berkata dengan hormat, baik, bawahan mengerti Master Sekte, ucap dari keempat orang itu. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata tanpa ragu, mulai sekarang, kalian berempat akan memperkuat pintu dalam dan pintu abadi, divisi berjasa adalah tanggung jawab sendiri, jadi ingatlah untuk tidak mengendur. Selain itu, Sen Subing adalah pemimpin dari seluruh divisi berjasa, dan perintahnya adalah perintah dari Master Sekte. Siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik, bawahanku patuh, ucap dari mereka berempat. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk puas, membiarkan keempatnya bangun, memandang Sen Subing, dan berkata, Subing, posisi divisi berjasa pintu suci, Master Sekte ini sudah memberitahumu, kamu sekarang dapat memimpin para murid ke Sekte Suci. Tentu saja, paman kedua dari Master Sekte juga akan pergi bersamamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Sen Subing menerima perintah, dia melihat kembali ke Sen Qinfeng dan berkata, mari kita bicara tentang beberapa hal, lalu ikuti aku ke gerbang suci, ucap dari Sen Subing. Baik Nona, ucap dari Sen Qinfeng berkata dengan hormat. Tan Yun, naiklah, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, suara Tantai Xuanzong terdengar. Baik Master Sekte, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun menyapu ke platform berjasa nomor 1, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya untuk memasang penghalang kedap suara. Master Sekte, apa perintahmu, ucap dari Tan Yun membungkuk. Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda ingat, saya memberitahu Anda tentang mata-mata gerbang suci, ucap dari Tantai Xuanzong. Ingat, kepala gerbang suci dan Mai Gongsun Yang Chun, kepala Xie Jue Chen Zhu Daosheng, kepala jimat Feng Qingcheng, kepala formasi,
dan Duan Changqiong kepala jiwa binatang, ucap dari Tanyun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.